Ainda berarti nanti Ainda ada di, saya ada di posisi Pak Indah di kaki kiri saya. Berarti di sini ya. Kalau kaki di sini nanti saya muter. Bisa nggak apa-apa. Pokoknya nggak apa-apa. Ainda kaki di kepala di sini boleh, tapi bagusnya kan itu sini. Jadi Ainda di sini aja. Iya, kalau di sini aja, iya. Iya, kepala di sini. Kepala di sini, iya. Nah, gitu. Nanti saya basahin ya. Udah telepon orang rumah. Telepon baju. Mana lagi ember? Ini abah lu ceritanya dicampur. Jangan banyak-banyak lah. Udah segitu aja. Ini kan ada yang pakai kalau ini udah berarti sabunnya nanti aja langsung. Iya, nanti saya dari sini kalau bisa pindah. Ada yang bantu saya nanti. Bantu untuk ini. Iya, boleh, nggak apa-apa. Biar nanti leluasa nyiram Aindanya. Nah, pokoknya kain, handuk. Handuk sudah belum? Handuk, kain. Kain minimalnya untuk penutup aurat sebelum mandi dan setelah mandi. Iya, sarung nggak apa-apa. Yang penting nanti bisa menutupi auratnya. Jadi kain penutup aurat sebelum ketika mandi dan setelah mandi. Ketika mandi kan harus tutup, dia pasti basah. Saya tuh kita ganti dengan yang alhamdulillah. Berarti ini boleh. Nanti yang ikat mau dibasahin ini ya. Ada yang kering, ada yang basahin nanti. Nah, itu boleh di. Itu yang basah kok, yang kering. Terserah. Ini punya Pak Darwin ya. Ya udah ini yang basah. Kami kering aja. Langsung ditutup ya? Ya, tutup. Tutup. Apaan dia Indra? Iya. Maaf. Nah. Nah, baik. Baik teman-teman, kedengaran nggak suaranya? Nah, ini ceritanya si mayit sudah ada di atas dipan pemandian. Ya, kita akan segera memandikan si mayit ini. Apa langkah pertama yang harus kita lakukan sebelum kita mandikan mayit ini adalah membersihkan kemungkinan kotoran yang ada di bagian kubul dan nuburnya. Ya, bagaimana caranya? Baik, kita angkat ini. Alhamdulillah mayitnya bisa bantu kita. Nah, posisinya begini, ya. Jadi jangan sampai duduk banget, duduk. Jangan. Nah, segini aja, ya. Nah, kemudian kita ini boleh, ini bagian atas nggak apa-apa kalau bukan perempuan. Nah, ini gini kan, diurut-urut, ya. Tetap dengan pelan, ya, dengan perasaan. Nah, gitu. Terus, nah nanti disiram, ya. Kalau keluar nanti jangan sampai terbuka, ya. Cukup kita gini siram, terus pokoknya diusahakan sampai bersih. Dan ini kan tadi harusnya pakai sarung tangan ya, pakai sarung tangan ada ya, pakai sarung tangan. Ya. Kalau mayatnya sudah kaku, Iya. bisa diduduk. Itu lain lagi. Kalau sudah kaku ya sebisanya kita, ya, sebisanya kita. Jadi nanti kita urut-urut dengan kanan kiri ya. Kita urut. Jangan lupa tadi mengucapkan bismillah dulu ya. Nah, udah. Kemudian siram. Nah, siram, ya, siramain. Siram. Gak apa-apa basah juga. Bismillah. Ada dompetnya enggak nih kebasahan? Terus ya.
Sambil dibersihkan ya. Terus ini ceritanya lagi bersih ini. Terus Abdul Thalib siram lagi Abdul Thalib. Terus. Ya. Nah, kemungkinan ini bersih sudah, baru kita tidurkan lagi. Nah, alhamdulillah. Ya. Tidur ya. Nah, baik. Nah, tutup lagi. Jadi si aurat harus selalu tertutup, ya. Si aurat harus selalu tertutup. Nah, kemudian sudah kita yakin kotoran-kotoran dari kubul dubur sudah bersih, baru kita sekarang mewudukan. Baik dia dalam keadaan janabah atau tidak, sama, ya. Mandikan dan sebelumnya diwudukan. Seperti. Nah, bagaimana cara mewudukan? Kita ingat saja. Fagsilu wujuhakum, wajah yang utamanya. Wa aidiakum ilal marafiq, kemudian wamsawidukum, kemudian kaki. Ya, seperti itu. Berarti, nah, sunah-sunahnya apa? Tadi berkumur-kumur, beristinsak. Ya, nah berarti mulailah kita wudukan. Kita wudukan, cuci tangan dulu. Di tengah kanan ya, betul. 3 kali. Oh, boleh, betul. 3 kali di sela-sela. Nah, anggap saja 3 kali udah. Terus kanan kirinya. Terus ditahlil. Pakai hak kecil, tahlil, bukan pakai hak besar. Tahlil artinya di sela-sela, ya. Nah, udah selesai. Kemudian sambil ingat-ingat apa harusnya Abu Thalib? Kumur-kumur. Nah, untuk kumur-kumur cukup aja disiramkan ke sini, silakan Abu Thalib. Ya, sambil pakai tangan aja diginikan. Iya. Ya. Maaf. Gini. Maaf ya, jangan ditelan ya. Nah, gitu ya. Enggak apa-apa, teman. Nah. Masuk hidung. Nah, terus hidungnya. Jangan lari teman-teman ya. Mayatnya bisa begini. Udah selesai. Nah, dia kan tadi sunahnya istinsak. Kemudian berikutnya apa Abu Thalib? Pagsilu wujuhakum dulu. Wajah, sok. Wajah 3 kali. Nah, agak banyak airnya karena teman-teman ingat al-ghuslu beda dengan mashu, ya. Ghuslu itu membutuhkan air, kadar air lebih banyak. Ya. Jadi bukan seperti ini. Bukan, ini keliru. Itu namanya mashu. Harus airnya banyak. Nah, boleh, ya. Nah, gitu. Ya. Atau nanti jangan dikobok ya. Nah, disiramkan gini ya Abu Thalib. Nah, ya. Iya ini. Nah, yang rata. Kayaknya harus dikasih bantal nih. 1. Ya. Yang manabit sar ya. Ya. Nah, terus. Iya. Mungkin asistennya nuangin dari gayung kali, Ustaz. Ya, boleh, nanti asisten boleh ya. Saya. Makanya boleh. Nah, udah selesai ceritanya 3 kali ya. Udah cerita 3 kali yang rata pokoknya. Nah, Abu Thalib. Sekarang apa berikutnya? Ingat, fagsilu wujuhakum wa aydiakum, tangan. Nah, tangan. Ilal marafiq. Abu Thalib siram. Nah, ini namanya ghuslu. Ya, ini namanya ghuslu. Jadi ghuslu itu mengalirkan air ke seluruh bagian anggota wudu, ya. 3 kali. Yang rata di sini diputar. Terus seperti itu. 1 kali lagi Abu Thalib. Air boleh dimulai disiramkan di sini boleh, di sini boleh, ya. Boleh di sini, terus ratakan ke sini, di sini boleh. Yang penting ilal marafiq, ya.
Jadi ilal marafiq itu bukan berarti air harus mulai dari sini ke sini, bukan. Ya. Itu hanya batasan bahwa membasuh tangan ini dari sini ke marafiq. Adapun memulai menyiram air boleh dari sini, boleh dari sini. Paham ya? Nah, ghusl itu namanya airnya lebih banyak. Nah, pokoknya ceritanya harus rapih lah, ya. Nah, udah kanan, ya, udah 3 kali, baru ke kiri. Ke kiri, iya. Nah, terus tahlil, terus Abu Thalib, iya, iya, terus, ya, iya. Nah, udah. Faksilu wujuhakum wa aydakum ila marafiq wamsahu bi ru'usikum. Sekarang, nah, ini baru tidak disiram. Ini diusap saja. Usap saja. Nah. Nah, terus ke sini. Ya. Sekali lagi. Nah, ini maksud saya contohkan ini udah air ya. Nah. Ke sini, dibalik lagi, baru ke sini. Ya, nah, dah. Wamsahu birusikum. Nah, dah. Sekali. Ya. Untuk kepala hanya sekali, ya. Semuanya tinggal. Baru sekarang kaki. Nah, kaki, ya. Nah, ilal ka'bain. Ilal ka'bain. Nah, terus lagi Abu Thalib. Iya, terus pakai ini. Iya. Apa? Iya, ini ya. Kelingking ya, ini ya. Iya, ini. Nah, terus bihinsir. Ya, 3 kali udah selesai. Alhamdulillah. Sekarang ke kirinya. Sama, tekan. Iya, ya, lagi betulin. Dah, oke. Dah, sekali lagi. Baik, nah. Wudhu sudah selesai. Apa berikutnya? Memandikan. Tadi sudah dikatakan mandi mulai dari menyiram kepala. Ya. Jadi kepala disiram. Jangan air bidara dulu. Nanti ya, nah. Nah, baru betulin. Nah. Ini mayitnya kreatif bisa. Nah, ini ayo betulin. Nah, ya. Nah, terus bawah sendal. Sambil di ini. Jadi ketika teman mandi besar itu jangan asal siram. Si ini sambil di begini. Iya, sambil diremes-remes. Ya, jadi jangan siram-siram enggak. Terus sok air ada. Nah, sambil gini. Terus ya. Terus ke bawah, terus satu kali lagi. Nah, ya. Nah, gitu. Dah selesai. Udah kan? Sekarang baru bagian kanan dari tubuh si mayit 3 kali. Muka nanti. Ya, nanti. Jadi kepala dulu. Nah, bagian sekarang ini. Ayo Abu Thalib. Nah, silakan. Terus ke sini, terus ke sana. Iya, sampai ke sana. Iya, terus. Ya. Nah, kalau bisa sih gini nyiramnya ya. Jadi jangan ke ini. Jadi ke bawah ini nih. Nah, iya. Jadi si ini kan tetap ditutup, tapi kita siram. Maaf Abu Thalib. Nah, jadi misalnya gini. Nah, gitu ya. Nah, gitu terus. Nah, ambil lagi. Nah, seperti itu. Ya.
Jangan bangun bubar. Semoga akhirnya diampuni dosanya. 2 kalau gini. Nah, baru 2 ya. Saya ngertiin mayitnya. Ini ceritanya tutup ya. Nah, udah. Nah, ini kanan sudah, sekarang mau kiri. Nah, sekarang kiri ya. Bisa betulin. Boleh. Gantian juga nggak apa-apa ya. Gantian nggak apa-apa. Ini tetap ditutup. Tetap ditutup, posisi tetap tertutup Abu Talib ya. Ya. Terus. Kalau laki-laki itu kan auratnya besar sampai lutut. Iya betul. Kan dibuka aja. Boleh, boleh. Sini aja boleh, semuanya juga lebih bagus ya. Lebih bagus. Jadi aurat laki-laki kan ini ya. Andai tidak banyaknya lihat, boleh ya. Tapi kalau kita tetap menutup ini jangan, lebih bagus begitu. Cuma nanti kita menyiramnya tadi ini diangkat terus sedikit-sedikit. Ini sudah ya, Tia? Nah, Buka tuh di waktu ini ya. iya bareng. Setelah wajah ini. Nah, ini ceritanya baru 1 kali memandikan. Gitu, ya. Ini baru 1 kali memandikan. Lagi kayak tadi sampai rata sudah 2 kali. Nah, ya tadi baru 1 kali tuh, ya. Nah, ini kan tadi kita belum memiringkan. Ini kan belum kebasah ini. Makanya kenapa disuruh memandikan sampai 3 kali? Untuk ini sampai bagian belakang juga harus terbasahi. Tapi tidak Ya. dimiringkan, Ustaz. Tetap Dimiringkan, karena kalau nggak dimiringkan nggak bisa. Makanya perlu bantuan 1-2 orang lagi, ya. Jadi tahan seperti ini. Terus, iya. Harus siapin kopi nih buat mayitnya. kopi ada sih. Mayitnya bisa ketawa. Udah? Nah, ini 1 kali ya. Nah, ceritanya udah 3 kali lah ya. Cerita 3 kali nih. Kayak tadi tuh prosesnya 3 kali. Mulai dari kepala Nah, ya, Pak Ustaz? iya dari kepala, mau dari kepala. Baru sekarang pakai air gitu. Tadi pakai sabun boleh. Misalnya mau pakai sabun juga. Mau dipakai sabun nih misalnya apa? Nggak apa-apa, sabunin dulu. Boleh sabunin dulu ya. Sabun sampo boleh. Ya. Katakanlah tadi mandi pertama sudah, sekarang yang kedua pakai sabun. Nah, Pergantian pemain kedinginan. iya. Ceritanya pakai sabun. Kalau sabun boleh kanan kiri langsung. Boleh kanan kiri boleh. Boleh. Boleh kanan iya karena yang disiram yang itu tuh. Ceritanya sudah selesai lah. Kasihan mayitnya nanti. Ah, ceritanya siram lagi. Nah, kalau sekarang tinggal nyiram aja kan? Karena sudah tadi. Nah, dah. Ceritanya ini dibuka ya. Dah. Dah. Agak betul sekarang ini pokoknya membersihkan sabun yang tadi terus nah cita udah 3 kali baru baru bidara ya. Cita udah 3 kali baru sekarang bidara. Nah, ini kan bidara ada ininya nih ya. Bagusnya si bidaranya jangan sampai yang ada itunya Bu Tolib. Iya, disaring iya bagusnya. Nah, nggak apa-apa lah sekarang mah. Nah, sama mulai dari kanan juga ya. Maaf ya dan ya. Ini ceritanya mandi. Nah. Nah. Ceritanya terus iya
Ini ceritanya sudah selesai, tinggal kanannya, tinggal kirinya. Tinggal kirinya. Kalau bidara kan sambil membilas aja, ya. Ya, sambil membilas ya. Nah. Sekarang miringkan lagi Bu Thalib untuk bidaranya biar ini. Nah. Dah cerita selesai, alhamdulillah. Terus sekarang kita ganti kapur barus tadi sudah sebenarnya. Jadi air kapur barus itu bisa kalau tidak ada pakai sabun. Kalau semuanya ada nggak apa-apa. Seperti itu. Nah. Terakhir bukan pakai kapur barus. Ya. Siraman terakhir bukan pakai Kapur barus atau bidara. Iya, ya. Kapur atau bidara. Nah, kalau selesai sekarang tinggal diganti kain. Ini kan kain sudah ini. Ya, silakan tak ganti kainnya. kalau dia asistennya biasanya mandiin yang awalnya itu pakai selang aja gitu kan. Boleh, nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting kita perkirakan udah bersih selesai satu kali. Nah, nanti lagi begitu lagi seperti itu. Kalau memang pakai sabun misalnya, jelas tuh pakai sabun udah bersih, anggap satu kali. Air Ustaz, apa langsung ke kulit si mayit atau ke tangan kita kayak gini? Langsung ke mayit. Ke mayit, iya, langsung. Enggak, langsung ke mayit. Terus kita mendalaknya. Mendalak itu artinya menggosoknya, ya. Adapun kalau misalnya kita kesiram itu mah itu aja. Itu apa namanya? Iya. Jadi kelihatannya ke kita, bukan ke langsung iya, ke si mayit. Nah, untuk ininya kita nggak boleh buka langsung. Harus hati-hati ya. Mana auratnya yang tadi, misalnya bagian auratnya tutup dulu. Nah, ini ceritanya udah dibuka, boleh. Nah, boleh. Iya. Nah, saya Abu Thalib. Nah, begitu. Ya. Iya. Udah selesai ya. Sudah selesai, alhamdulillah. Tadi belum dilap ya, diaduk dulu. Kalau kecilnya udah selesai dah ya. Nah udah, tinggal diangkat. Jangan boleh silakan. Pokoknya sampai kering. Jangan sampai mayitnya kedinginan begini. Ada mayit kedinginan. Ini yang menggigil bukan yang mandikan, bukan mayat yang menggigil. Halas? Kalau sudah begini, alhamdulillah tinggal dibawa. Oh, mohon maaf, tadi harusnya kain kapan dulu ya, siapkan ya. Ya, harusnya kain kapan dulu tadi itu. Iya, mohon maaf. Baik, siap bertahan, dingin. Baik, ceritanya sudah selesai, boleh. Ya. Nah, sekarang kain kapannya teman-teman. Kain kapannya ada siapa Abu Thalib? Jadi kita pasang tali-talinya sudah belum siap? Belum ya, belum. Alhamdulillah. Silakan. Pasang dulu tali. Pasang dulu tali. Tali minimalnya 5. Bagian di atas kepala, di luar kaki, kemudian di dada, kemudian di pinggang dan di paha atau di kaki. 5, iya. Diperkirakan Pak, mayit nanti ada di luar kaki, terus ada di luar kepala, kemudian ya 5. Kemudian di sini dada nih. Kemudian di pinggang dan di bawah boleh. Cukup ya? 5 ya? Cukup ya betul ya? Nah, baru sekarang ini dipasang. Nah, baik. Perkirakan, iya betul. Nanti bisa digeser. Nah, untuk laki-laki ini kainnya 3. Ya, untuk laki-laki 3. Terus lagi. Persis seperti ini aja, disamakan. Iya, ditiban. Terus persis sama, iya.
Satu lagi. 3 lapis. Iya. Iya, betul. Alhamdulillah. Nah, sekarang baru tadi kalau mau pakai apa namanya? Kopok, kita bikin popok. Ya. Boleh kalau bagus ada. Bagus kita bikin popok praktekan. Alhamdulillah. Iya. Enggak usah. Iya. Nah, diperkirakan nanti si kepala di sini ya. Kalau di sini berarti nanti bisa digeser-geser. Nah, silahkan dikasih kapas di sini. Waduh, ada kapas? Fungsi kapas tadi untuk mencegah kemungkinan ada ya kotoran atau air yang masih keluar. Simpan di sini. Iya, nanti dilipat. Itu termasuk dari bagian lembaran kain. Termasuk. Memang untuk latihan. Masya Allah. Nah, iya. Nah, jadi nggak usah banyak-banyak sebenarnya kita tuh kapas tuh segini nggak apa-apa, dipotong ini jadi 2 juga nggak apa-apa. Iya, dilipat juga nggak apa-apa. Nah, seperti itu. Ya. Iya. Nanti kan dia pantatnya mana? Pantat akan bawa di sini ya. Nah, berarti seperti itu. Ya. Langsung model Pak Ustaz. Iya. Belum datang ya mayatnya ya, yang udah mandiin. Saya aja tidur. Begitu ya. Diminyakin dulu. Kasih minyak-minyak. Mana pewanginya, Bu? Aduh. Kasih pewangi. Ini udah 3 kan ya. Kasih di semuanya, kasih wangi-wangi. Ya, silakan Abu Thalib. Abu Thalib dulu. Sini kasih pinggir-pinggir wangi. Boleh juga pakai kapur baru juga apa-apa. Intinya dikasih wangi-wangi. Lapisan bawahnya nggak usah. Lapisan nggak usah. Ya, cukup ini aja, Bu. Iya. Nah, iya, 3 kali. 1, 2, ya 3. Nah, sudah begitu? Silakan yang mau jadi model. Langsung aja Pak Ustaz. Ya, langsung. Kepala di sini berarti, Pak Darwin. Ini Iya. tidur sendiri. Betul. Iya. Terus? Iya, betul. Turun lagi. Nah, terus. Oh, kurang. Oh, iya kurang ya. Berarti Pak Darwin kurang naik. Kurang ke sana. Berarti nanti yang digeser. Iya, berarti ini digeser. Tadi dulu. Pak Darwin maaf. Bangun dulu. Maaf. Nah, gitu ya. Cukup ya? Iya, bagus. Iya, cukup. Cukup ya? Cukup. Iya, silakan. Nah. Iya. Nah, gitu. Alhamdulillah mayatnya bisa ngepasin. Bisa nyari posisi ini Ustaz. Iya. Nah, baru kita ini mana Bu? Mah dulu. Nah, gitu ya. Nah. Tinggal diikat Abu Adlu. Silakan Abu Adlu ikat yang Iya. Iya. Ikat begini. Iya, ikat nah ya. Tapi posisi kaki harus rapat. Iya, nanti kita rapetin. Nah. Nah. Ini boleh diikat biar rapat. Pakai Ikat Abu. kecil-kecil itu. Iya. Yang kecil-kecil buat ikat ini. Oh, Yang pendek-pendek. Ikat jempolnya. Iya. Iya, boleh ikat jempolnya. Gak usah kenceng ya. Gak usah kenceng, iya. Nggak apa-apa sih. Iya. Kan nggak usah copot. Alhamdulillah. Nah, udah. biar nggak gerak-gerak. Sebenarnya ini ada ikhtilaf, ada yang dibeginikan, ada yang Lurus. gak apa-apa ya. Nah, udah selesai gitu. Nah, udah kan? Ini juga dikasih ini kasih kapas Abu Adlu. Jadi lubang-lubang hidung, lubang-lubang mulut, telinga ya di. Pokoknya lubang-lubang ditutup pakai kapas. Ya. Udah padahal tidur aja. Kalau yang apa Pak Ustaz? Mm-mm. Kalau yang perempuan tuh ada yang saya lihat itu di celah-celah ini tuh emang ada Oh, betul nggak? dikasih ini Ustaz. Oh. Ustaz. Ada yang dibolehkan, Iya. enggak juga nggak apa-apa. Nah, ini untuk matanya misalnya.
Terus hidung, silakan. Enggak Telinga. napas tuh kalau hidung Ustaz. Nah, silakan Abu dulu. Telinga, nah nggak apa-apa gitu. Nah, iya, dah ya. Nah, udah selesai begini. Nah, udah dibungkus. Dibungkus, silakan Abu. Nanti kan posisi dia akan akan ke sini miring ya. Silakan Abu Adu. Itu di kanan dulu. Oh ya kan dulu ya. Selapis-lapis Ustaz. Ya. Nah, selapis-lapis. Terus dimasukkan. Iya, betul. Nah, begitu. Dirapihkan terus yang serapih mungkin, sekencang mungkin. Iya. Iya, betul. Betul. Iya. Biasanya belakangan Ustaz. Ya. Biasanya belakangan Ustaz. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Nah, terus tutup. Nah. Tadi sekencang mungkin kayak tadi. Pak Darwin bisa bernafas kan ya? Bisa. Napas nanti aja. Napas. Nanti aja iya. Udah selesai? Terus berikutnya yang ini tadi lagi. Dua ya. Iya. Kayak tadi lagi. Terus yang rapi. Yang rapi, pokoknya serapih mungkin. Sudah rapi? Ketiganya. Nah, ini dulu Abu. Iya. Kanan dulu ya. Oh ini belum selesai ya. Iya, belum selesai bentar. Kan buat ngikat. Sudah? Nah, sekarang yang ketiganya. Nah, terus yang rapi. Iya. Rapih mungkin. Iya. Pak Darwin masih napas nggak? Napas. Serapih mungkin, iya. Nah, silahkan. Terus betul, diikat itu lah. Ya. Nanti baru ini buat ikat ini. Dan ikatan ini nanti posisi kan nanti si mayit miring ya. Kanan tuh akan berada di bawah. Betul nggak? Aja kapasnya. Ya. Kanan akan berada di atas ya. Maka di bawah apa? Oh iya betul, kanan di bawah. Nah, berarti nanti si ikatan itu ada di sini. Jangan di sini. Artinya apa? Untuk kemungkinan kalau ada yang maksa pengen dibuka ikatannya tinggal dibuka. Hanya tidak dibuka ininya. Ini nih. Nah, disimpan di sini. Nah, dan jangan diikat mati karena nanti kan kemungkinan akan dibuka. Nah, silakan buat dulu. Di sini simpennya. Itu jangan melihat. Oh, udah dibuka. Takut nggak napas. Kalau yang umum kan dibuka di kaki ya, katanya jempolnya di kanan. Enggak sebenarnya. Yang umum biasa Iya. yang sekarang. Jadi, iya. Baik. Nah, dah ya. Nah, ceritanya seperti udah. Selesai kan? Jadi nanti si mayit diposisikan miring nanti di lahad. Nah, jadi ini nanti kalau mau dibuka tinggal ditarik. Tapi tidak ada bagian satupun yang dibuka. Ya. Jadi tidak, ini biar wajahnya mencium jadi enggak. Ya, tidak. Justru iya, paling dibuka kainnya aja, dilepas aja, tapi tidak dibuka kain kafannya. Seperti itu. Nah, ini ceritanya dalam kubur, ya. Jadi ketika kita memasukkan, berarti kita memasukkan si mayit dari sini ke situ ya. Tapi si orang yang ini di sini begini. Ya. Jadi bukan di arah kiblat, di belah kiblat. Terima, terus sampai kepala pas di sini, turunkan ke sini. Kemudian kalau memang ada yang dibuka, iya buka, udah. Tapi ini jangan, ya. Tanah yang harusnya tegak itu harus kita coak gitu. Iya, nah, yang namanya lahad itu adalah di bagian depan dinding kuburan dicoak ke sini. Nah, itulah lahad. Biar ini masuk ya. Iya, biar si mayit itu masuk ke bagian ini. Baru bikin tadi bulatan-bulatan tanah ya untuk mengganjal punggung atau bagian belakang si mayit. Kemudian dah dikuburkan selesai sampai padat. Nah, tinggikan permukaan tanah yang kuburan itu sejengkal. Baru beri tanda sebagai ini nisan. Boleh dengan kayu, boleh dengan batu. Dan tidak diberi nama. Ya. Dan kuburan tidak ditembok.
apalagi dibikin bangunan. Ya, jadi sudah seadanya. Kita tancap pohonan nih, biar nanti juga tidak. Ya, jadi tidak ada seperti itu. Kalau itu hanya sekedar penanda saja, tidak punya keyakinan nanti selama pohon ini tumbuh akan mendoakan, tidak boleh seperti itu. Ya, tidak boleh seperti itu. Iya, papan untuk menghalangi. Papan yang di dalam ya. Di dalam memang iya untuk menghalangi aja, untuk menghalangi. Karena ini kuburan kita namanya lahad. Maka untuk lahad menjaga posisi kemiringannya itu biar tetap stabil, diganjel di samping pakai bulatan-bulatan tanah, terus pakai penahan lagi papan. Nah, kalau yang Yahudi itu bukan lahad, namanya syak. Jadi dia bikin kuburan sudah jadi, dia bikin di tengahnya lubang biar bisa si mayit itu masuk ke dalamnya. Jadi nggak dipikir. Jadi ada posisi tengah dan dia begini. Si jenazah itu kalau dia dibuka ya seperti ini nih. Nah, kalau kita si jenazah miring. Seperti itu. Nah, kalau sudah selesai itu, udah kuburan siap, ya. Disiram. Ada nggak disiram? Nggak ada. Kalaupun itu disiram hanya untuk memadatkan. Tujuannya memadatkan tanah. Kalau tujuannya ada tadi keyakinan nanti air ini bisa mendoakan, tidak boleh. Ya, itu nanti bisa merusak ya apa yang kita perjuangkan. Nah, kalau sudah selesai begitu, udah tidak ada doa bersama kecuali dua. Sebelum kita meninggalkan kuburan ini, Rasul mengajarkan dua. Apa saja teman-teman? Allahumma gfirlahu wa tsabbithu. Sudah selesai. Ya. Adapun misalnya ada keluarganya masih pengen di situ, silahkan. Tapi jangan sampai berniahah. Ya, jangan sampai berniahah. Dia masih pengen berada di situ mendoakan seperti yang ada dalam sholat jenazah tadi. Allahumma gfirlahu boleh saja. Tentang menghadapnya harus ke kiblat. Ke kiblat, ya. Usahakan menghadap kiblat ketika kita berdoa atau berziarah ke makam khusus si mayit kita. Tapi kalau kita di samping khusus, ketika kita boleh masuk ke pekarangan, maka kita mulai berdoa secara umum. Ya, doa secara umum. Assalamualaikum ya ahli diyar. Apa? Lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Terus wa inna insyaallah bikum lahikun. Nas'alullahal afiyah lana walakum. Nah, itu umum. Nanti kita cari mana yang mau kita ziarahi, baru itu berdoa khusus seperti tadi. Udah selesai begitu. Oke, saya pernah lihat ketika sudah dimakamkan ada yang datang terus dia sholat jenazah itu gimana? Oh iya, boleh. Kalau dia memang ingin mensolatkan sementara si mayit ini sudah dikuburkan, boleh kita mensolatkan jenazah di kuburannya, boleh ya. Iya. Ustaz, ini mengenai tangan, ini harus posisinya harus gini atau... Itu terjadi khilafiyah. Sebenarnya yang lebih kuat tidak. Iya. Kalau misalkan tangannya nggak bisa diginiin gitu, nggak perlu diikat ya gitu. Iya, nggak perlu. Iya, biarkan aja. Yang lebih afdal justru begitu. Iya, yang lebih afdal begitu. Tapi andai mereka ya nggak apa-apa. Tapi jangan dipaksakan, apalagi sampai diikat. Ya, seperti itu. Ya. Adapun sekarang ini sudah ya. Nah, kalau perempuan itu nanti cukup 2 lembar saja. 2 lembar. Nah, yang dimaksud 3-nya itu adalah bermacam-macam. Dari yang sisanya itu dipotong untuk jadi kerudung. Harusnya dicontohin kerudungnya nih. Dan harusnya dicontohin juga di mayitnya. Iya, dipraktekin. Praktek kedua boleh, silahkan. Apa praktek yang kedua untuk wanitanya? Masih cukup waktunya? Oh, silahkan. Silakan praktek keduanya, saya tinggal liatin. Iya, boleh. Di situ ada mic, kalau misalkan memang ada yang mau ditanyakan silakan. Di situ ada mic. Kalau yang
zaman Covid pakai peti gimana tuh, Ustaz? Baik muslim juga pakai peti juga. Gitu ya. Gak apa-apa. Wallahualam. Kita ikuti aja, iya. Yang jelas insya Allah tidak akan memberikan pengaruh kepada si mayit. Gitu. Ya, sekarang praktek masih laki-laki lagi, mayit laki-laki atau perempuan? Perempuan. Perempuan aja kata Ibu Talib. Gak apa-apa. Laki jadi perempuan aja, Bos. Siapa sini? Modelnya satu aja. Sambil lihat gambar aja kalau bisa Bu Talib. Nih ya, gambarnya. Karena kalau berarti saya harus ke sana. Iya, ini cara kainnya, ya. Ibu udah disiapkan kayaknya. Atau ini ya. Nah, untuk wanita, untuk mayit, ya. Untuk wanita perempuan. Pak Darwin, ini dulu. Pak Darwin. Iya, tinggalkan. Nah, ini ambil satu. Jadi untuk perempuan 2 lembar. Nah, lihat. 2 lembar. Pak Darwin jangan dulu. Nanti Pak Darwin jangan dulu. Nanti saya kasih kabar kalau mau ke sini. Nah, ini ratakan dulu, kasih minyak. Kapur baru boleh, nggak apa-apa. Seperti tadi, ya. Jika memungkinkan, apa namanya tadi? Popok juga sama, iya. Popok juga. Jadi sebelum Pak Darwin hati-hati. Aduh. Lupa pakai itu jalan-jalan. Bikin popok kayak tadi. Kemudian Abu Adu silahkan bikin baju kurungnya. Baju kurung. Di cowok tengah. Iya. Kurang. Ukuran. Oh ya. Kerudungnya. Oh, gak jadi ya. Alhamdulillah. Kurang tebal ini kerudungnya nih. Bagusnya kerudungnya itu dia segi 4 dilipat. Bisa? Enggak kayaknya. Udah dipotong itu. Bagusnya kerudungnya tadi segi 4 lipat sebagaimana ibu-ibu gitu ya. Nah, Ini buat kainnya kan? ini buat baju. Sarung. Oh, sarung. Iya. Sarungnya nggak kurang panjang nih, nggak kurang lebar. Ini popok ini kayaknya. Ini bukan. Popok kayak tadi aja, kayak Pak Darwin. Iya. Nah, ini ceritanya buat baju kurung aja. Nah, diukur si mayit berapa tingginya. Berarti kalau dia tadi ini kepalanya di sini, ini pundaknya ya. Jadi diukur sampai betis atau sampai lutut. Berapa tuh? Untuk baju kurungnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti 5 ya atau 6. Nah, berarti 6 kali 2 12. Nah, coba Bu. Nah, ini cukup nggak? Cukup lipat 2. Nah, misalnya ini lipat 2 cukup lah. Nah, ini untuk baju kurungnya, ininya dibolongin. Silakan Bu Talib. Waduh, dicewak, iya. Untuk kepalanya nanti masuk. Ya, pakai jas hujan betul. Padahal nggak hujan. Tidak ada guntingnya. Tadi pagi gunting di mana, Mas? Di ibu ya. Pisau. Iya, ini soak biar masuk leher. Iya. Jadi kayak baju gini maksudnya. Iya, baju koko. Silakan Abu Adu yang potong gimana tuh? Pokoknya dibikin ini jadi ya leher. Iya. Ke sini deh, jangan tengah. Nah, kira-kira segini nih. Seret, iya. Nah, iya, ke sini. Ke sini nih. Bulat. Iya. Serong ke tempat Pak Ustad. Ya, apa-apa. Nah, Cocok dong, Pak. alhamdulillah. Masuk ya? Ya. Masuk ya. Nah, masuk. Ini Pak Endang bermain. Iya. Nah, ini dipasang. Oh iya benar pandang. Ini boleh belakangan. Itu keren ya. Ini dipasang. Boleh pandang. Kegedean. Nah, ini pasang. Ini kan nanti kepala di sini ya.
kepala sini, nah berarti nanti dimasukin ke sini. Ya. Nah, di sini baru tadi kain. Kain siapkan di sini Abu, di bawahnya nih. Nah, kalau bisa agak lebar dikit ya. Ya, enggak ini ya. Enggak. Ini ya. Kurang iya. Enggak apa-apa lah. Ya, ini contoh aja. Nah, udah kan? Nah, jadi yang dimaksud 5 tuh ini. Ya. Kalau misalnya itu kurang lebar, kita tambahin lagi. Iya, betul. Tanpa nyambung nggak ada masalah. Enggak apa-apa. Jadi yang dimaksud 5 tuh ini teman-teman ya. Bukan 5 helai begini, bukan. Yang dimaksud 5 tuh ini 2 nanti akan menjadi penutup akhir, kerudung, baju kurung, sama kain. Itu 5 maksudnya. Ya. Nah, silahkan sekarang kasih minyak lagi. Udah kasih minyak wangi 3 kali. Terus ya. Tadi sebelumnya juga di minyak. Iya, minyak wangi. Nah, udah. Tadi kalau nanti ada popok, bisa nanti kasih popok, kasih kapas seperti tadi, ya. Iya. Pak Darwin kayaknya kebetahan nih. Senang. Biar enggak 2 kali. Baik, sekarang Pak silakan. Ya, ini ceritanya mayitah. Ya, mayitah tuh mayit laki-laki perempuan. Terus Pak, berarti kurang maju ya. Berarti kurang maju ya. Nah, tuh sini Pak Doni, silakan. Ya, silakan. Ini apa? Iya, nanti kerudung belakangan. Saat untuk lebaran ini cukup atau harusnya lebih lebar lagi? Kalau memang ada kain kapan yang lebih lebar, lebar nggak apa-apa. Ya. Nanti kepala masuk ke sini Pak Darwin. Nah, masuk. Pas belum? Pas. Nah, begitu. Ya. Kurang maju ya. Pokoknya yang rapih nanti. Kita mundurin lagi. Nah, boleh kalau ini dirapihkan. Ya. Bisa Iya. sendiri, iya. Iya. Nah, gitu. Ya. Tadi di sini kasih kapas, jangan lupa ya. Pas, ayo udah. Ini kurang naik yang ininya. Mayitnya kreatif, alhamdulillah. Nah, baru kainnya ya kainnya baru dipakaikan. Nah, ini maksudnya kain. Nah, Itu pas pinggang. iya. Nah, ini yang dimaksud 5 itu. Baru kerudungnya tadi. Nah, kerudungnya, ya. Nah, udah begitu aja kerudungnya. Tadi kan udah dikasih ini ya. Kasih kapas lagi seperti tadi laki-laki. Kasih kapas semuanya. Udah, baru kerudung. Udah selesai, baru ditutup lagi kayak tadi. Iya. Udah. Nah. Iya. Udah begitu. Langsung ikat ya Pak? Iya. Langsung ikat. Nah, ini yang dimaksudkan 5 helai kain itu seperti itu. Jadi bukan 5 lembar, bukan. Nah, udah ikat kayak tadi, selesai udah. Lepas nggak? Kalau kita biasanya disumpel di bulat-bulat gitu. Boleh nggak apa-apa? Apa-apa. Intinya menutup lubang-lubang yang kemungkinan akan keluar. Tuh, hal-hal yang kita tidak harus mengulang mandi lagi. Jadi cukup ditutup saja. Nah ya, udah seperti itu. Udah selesai. Nah, ketika menyolatinya tadi, kalau dia jenazahnya perempuan, posisi imam ada di tengah, di pusar. Kalau si jenazah ini laki-laki, posisi imam di kepala. Sudah selesai. Masih ada pertanyaan, teman-teman? Yang menghafalnya Assalamualaikum Ya? warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, aku izin bertanya Ustadz. Iya. Yang pertama, jika mayit meninggalnya itu misalnya bagi maghrib Ustadz. Nah, itu kan berarti di rumah, pemakamannya besok pagi Iya. akan dilakukan. Di rumah berarti kan nanti semalaman itu ada mayit gitu ya Ustadz. Itu sebaiknya apa yang harus keluarga lakukan Ustadz? Itu yang pertama Ustadz. Ya terhadap si mayit. Yang kedua, untuk biaya pengurusan jenazah
jenazah Ustaz. Maksudnya tadi terkait untuk set kain kafan, terus tanah pemakaman, apakah itu diambil dari harta mayit atau ahli waris? Satu lagi boleh Ustaz? Iya. Kalau semisalnya qadarullah mayit ini ada luka yang cukup besar gitu Ustaz, ada luka yang cukup besar, dan misalnya dari rumah sakit itu kondisinya itu sudah tertutup tertutup perban, dan luka ini maksudnya lukanya yang terus menerus darahnya itu merebes gitu ya Ustaz. Pada saat nanti kita memandikan di rumah itu, apakah perbannya itu tetap harus dibuka atau tidak perlu dengan karena kondisinya yang terus merebes, apakah tidak perlu dibuka gitu Ustaz? Iya. Itu aja Ustaz, jazakallahu khair, barakallahu fiik. Iya, wa iya. Baik. Pertanyaan pertama, bagaimana kalau si mayit ini meninggal maghrib sehingga terhalang untuk dikuburkan malam-malam? Karena memang ada di antaranya Rasulullah melarang mengubur malam. Tapi juga ada sahabat mengerjakan mengubur malam, ada juga. Ya. Jadi mungkin itu dilihat situasi kondisi saja. Ya. Jadi larangannya tidak mutlak. Karena Rasulullah pernah tidak diberitahu seorang wanita yang kerjaannya itu selalu membersihkan masjid. Begitu. Sudah lama Rasulullah kehilangan. Kemana si Fulanah? Maka dikabarin oleh sahabat, sudah meninggal. Rasul kaget. Rasulullah agak kaget. Rasulullah kemudian kenapa kalian tidak memberitahu saya? Jawabnya apa? Fulanah ini meninggalnya di malam hari dan kami kuburkan di malam hari, dan kami sengaja tidak memberi kabar kepada engkau khawatir mengganggu. Tuh, akhirnya Rasulullah yang menerima kenyataan ini, terus Rasulullah minta tolong tunjukkan di mana kuburannya. Maka Rasulullah kemudian sholat di sana. Jadi di situ bolehnya sholat di kuburan, sholat jenazah, ya, bukan sholat fardu, bukan sholat sunnah, sholat jenazah maksudnya bagi mereka yang belum sempat menyolatkan sebelumnya. Nah kemudian yang ditanyakan, jika kita belum sempat menguburkan dan jenazah masih ada di tempat kediaman kita, pertanyaan apa yang harus dilakukan? Tidak ada apa-apa, ya dijaga saja, ya. Dijaga. Iya, dalam posisi sudah dimandikan. Ya. Kalau misalnya belum dimandikan malam, kembalikan ke secara medis. Kalau dimandikan malam, kemudian ditunda sampai pagi, akan ada dampak, ya berarti kita minta pendapat ke medis. Ya berarti tidak dimandikan. Soalnya ada katanya, kalau si mayat ini sudah dimandikan, dia akan mengalami perubahan yang cepat dan bau katanya. Nah, kalau memang itu benar bisa dibuktikan, berarti jangan mempercepat memandikan kalau memang mau ditunda agak lama. Kalau memang itu bisa dibuktikan. Kalau ternyata tidak ada pembuktiannya, berarti tidak mengapa dimandikan malam hari juga. Ya, seperti itu. Nah, kalau ternyata di rumah kita harus menunda dulu penguburan si mayit, apa yang kita lakukan? Tidak ada apa-apa. Ya. Tidak ada, mohon maaf, ketika kita berada di depan mayit baca Quran, baca Yasin, tidak ada apa-apa. Ya sudah, kita jaga saja, jaga aja. Itu pun hanya menjaga aja. Mungkin takut ada apa-apa, takut ada kucing gimana kayak, kita menjaga hanya keamanan secara fisik saja. Keamanan secara rohani, amal-amal dia. Amal-amal dia. Seperti itu. Nah kemudian, dari mana biaya untuk kain kafan? Tadi sudah dibahas sedikit. Ya. Jadi dari harta si mayit ini diambillah untuk pembiayaan tadi. Beli kain kafan, beli apa yang dibutuhkan untuk pengurusi jenazah dia. Nah, termasuk kalau memang dia punya dana, ya tadi untuk biaya kuburan, kalau sekarang sudah ada ditentukan
kuburan itu harus bayar. Kalau si mayit itu punya dana, dia dari dana mayit. Artinya dimanfaatkan uang mayit itu untuk kepentingan dirinya. Nah, kecuali kalau dia tidak punya dana, berarti menjadi tanggung jawab ahli waris. Ahli waris tidak punya tanggung jawab kita semuanya. Seperti itu ya. Jadi diperhatikan yang dari dana sebelum menjadi warisan, ya, sebelum menjadi warisan, kalau si mayit itu punya harta banyak, perhatikan dia berwasiat enggak. Yang dimaksud berwasiat tuh titip amanat enggak. Misalnya saya punya harta 5 miliar, tolong 1 miliar buat Abu Hana, misalnya. Sepertiga itu sudah banyak. Jadi kalau teman-teman punya harta warisan banyak, sebelum meninggal berwasiat, jangan sampai berwasiat itu untuk memberikan harta pertama kepada ahli waris, nggak boleh. Yang kedua, jangan sampai lebih dari sepertiga. Sepertiga sudah banyak. Ya, seperti itu. Dan jangan dikasihkan wasiat ini kepada ahli waris, tapi harus kepada di luar ahli waris. Misalnya tadi, ya, si A meninggal, punya harta banyak. Sebelum meninggal mengatakan, nanti itu tolong harta saya mungkin sepertiganya atau kurang sedikit berikan ke si A. Nah, itu harus jadi catatan. Nah, nanti ketika itu harus ditunaikan. Seperti itu ya. Selama wasiatnya itu baik, tunaikan. Nah, jadi termasuk biaya penguburan, kalau si mayit itu memang punya harta, ya dari dia. Membebani mayit enggak. Bukan membebani mayit, mayit tidak merasa terbebani. Ya, mayit tidak merasa terbebani. Jangankan seperti itu, dia dimandikan dengan tidak sunnah pun dia tidak merasa terbebani. Ya, justru itu akan jadi kemanfaatan buat dia. Karena apa? Karena hartanya dimanfaatkan untuk kebutuhan dia. Seperti itu. Itu pertanyaan kedua. Ketiga tadi apa ya? Luka. Biasanya kalau dia itu di rumah sakit, sudah meninggal di rumah sakit, dari rumah sakit biasanya ditawarkan mau dimandikan di sini atau di rumah. Nah, kalau di sana ya udah menjadi tanggung jawab di rumah sakit. Kita tinggal terima beres. Nah, kalau ternyata enggak, kami mau mandikan di rumah, ya berarti andai itu ada luka-luka yang dari rumah sakit sudah diperban, dan kalau dibuka ini akan berbahaya, nggak usah dibuka, ya, nggak usah dibuka perbannya tersebut. Udah biarkan. Dan kalau itu pun kena sentuhan air banyak, itu juga bisa berbahaya misalnya, ya sudah, ketika bagian itunya cukup diusap. Jadi sebagaimana kita memperlakukan orang yang hidup, ya, sebagaimana kita memperlakukan orang yang hidup. Jadi untuk bagian yang tadi, kalau kena air, ini bisa malah terus keluar, maka berarti jangan dikasih air. Biarkan dia kering dan biarkan dia cukup diusap saja. Seperti itu mungkin Ibu. Mudah-mudahan bisa menjadi ilmu. Ada lagi? Pak Ustadz, itu kalau kafan biasanya kan ada rukun kematian. Gitu. Bagaimana? Ada rukun kematian, kafan segala macam. Orang ini bukan dari harta sih, boleh saja. Berarti sodakoh buat masyarakat yang ada, buat mayit. Tapi utamakan sebenarnya dari harta mayit dulu, sebagaimana tadi dalam hadisnya. Dalam hadisnya. Kalau kain ihram saya pernah dengar. Iya. Ada hukumnya. Maksudnya dijadikan untuk boleh. Kalau nggak berwasiat, misalnya dia nggak berwasiat. Iya. Tapi si ahli warisnya udah pakai kain ihram bekas hajinya. Boleh. Dengan catatan kain ihramnya cukup untuk menutup, gitu ya. Cukup untuk menutup. Kalau kain ihramnya kecil misalnya, nggak cukup, berarti kita tambah. Kalau memang dengan 2 itu cukup. Kalau tadi hadis Rasulullah mencukupkan dengan yang ada untuk mereka yang sedang ihram. Tapi kalau yang tidak ihram, usahakan seperti yang sudah kita lakukan. Untuk laki-laki 3 helai kain, ya. Kalau ini kan kainnya luas, ya. Tapi kalau hanya seperti kain ihram, bagaimana teknisnya? Dia harus susunnya dengan rapi. Jangan sampai ditumpuk secara presisi, nggak boleh. Karena kalau ditumpuk secara presisi,
Sementara kain ihram kan paling lebarnya segini, tidak akan cukup. Jadi harus diatur. Di sini terus. Jadi yang numpuknya sebagian-sebagian kecil saja. Intinya bisa ditutup nanti dengan rapi. Seperti itu. Nah, itu kan kain ihram segitu kan lebarnya. Oh, lebih kecil saja. Nah, itu dia. Nah, nggak cukup tuh. Maka harus ditumpuk. Tapi tumpuknya tidak presisi, tidak semuanya. Setengah gitu. Kayak disambung. Ya, kayak disambungkan seperti itu. Iya. Begitu, Abu. Iya. Tadi masalah ada luka, misalnya yang kebuka itu ya. Itu kita pilihannya umpamakan kita ambil yang dikasih tayamum aja itu gimana, Ustaz? Boleh nggak? Kita pilihan untuk tayamumin aja. Khawatir kan kadang luka yang luka menganga itu bisa berbau atau mungkin ada bakteri atau virus yang bisa menyebar. Bisa nggak kita? Tadi kalau lukanya memang seperti dalam hadis terangkan sekujur tubuh boleh tayamum. Tapi kalau lukanya sebagian saja, tadi sebagian sajanya itu jangan kena air, cukup diusap, gitu ya. Usap air, iya, seperti kita mengusap, iya, usap saja. Jadi jangan kena siraman air. Nah, yang lainnya baru kena siraman air. Tapi kalau semuanya begitu, boleh tayamum. Boleh tayamum, bukan cukup ke tembok, ya. Ke tembok nempel. Di sini ada namanya so'idan. So'idan itu debu yang lembut sekali. Jadi setiap tembok tuh pasti ada so'idan. Ya. Setiap tembok, setiap permukaan itu ada so'idan. Nah, kalau mau tayamum cukup tempelkan ke tembok. Nah, kalau ditiup akan hilang, ya. Kalau dari pasir langsung boleh tiup. Kalau dari sini, nah langsung saja diusapkan. Apa? Ketika tayamum apa saja yang pagsilu wujuhakum, ya, wajah dan tangan. Tangannya enggak begini, ini aja udah, ya. Jadi ini dibeginikan, terus diratakan, selesai, terus tangan udah selesai. Udah selesai gitu. Satu kali aja. Ya. Dorban wahidan artinya satu kali saja, dorban wahidan. Seperti itu. Masih ada? Silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini ada yang bertanya, ada jenis kain kafan untuk seorang wanita itu dibikin kerutan di wajahnya untuk kerudungnya. Berarti kan itu ada jahitan. Itu bagaimana Pak Ustadz? Ya, baik. Sebenarnya untuk mengenai kain-kain yang digunakan untuk membungkus jenazah itu enggak ada jahitan atau tanpa jahitan. Jadi tidak dibicarakan seperti itu. Tapi untuk kerudung juga sebaiknya tidak perlu seperti itu. Udah biasa saja, ya. Enggak harus dihias-hias, dibikin, dia bukan orang hidup, ya. Ini untuk menunjukkan bahwa beda cara mengkafani wanita dengan laki-laki. Jadi untuk kerudungnya nggak harus dikerut-kerut seperti orang yang mah hidup, nggak. Nah, makanya tadi kan pemakaian kerudungnya asal saja kan, nggak harus pakai bros, pakai ini, nggak perlu. Cukup ditutupkan, sudah seperti itu aja, ya. Nggak harus rapih, rapot, nggak. Cukup seakan-akan simbolik saja, ya. Jadi sebisa mungkin kalau bisa jangan, Bu. Kalau misalnya ada nih, Bu, nggak usah nanti gunting-gunting bikin kerudung untuk wanita. Ini sudah ada, dijahit rapi, nggak usah dibeli. Ya, nggak usah dibeli. Kita beli kain kapan, kita bikin sendiri. Bikinnya itu aja, segi 4, dilipat. Nah, jadi kerudungnya nanti agak tebal, ya. Segi 4, ukuran ibu biasanya bikin kerudung berapa tuh? Jangan lebar-lebar banget, pokoknya nanti jadi sedada. Nah, bikin segi 4, dilipat jadi segi 3, terus tutupkan, gitu. Ya, seperti itu aja. Yang dikempang itu maksudnya diikat kan? Ya. Oh iya Ibu.
Yang kedua itu hanya ini belum jelas mengenai masalah wudhunya. Apakah wudhunya itu setelah selesai semua ada wudhu yang kedua enggak? Jadi tadi kan setelah bersih diwudukan, setelah diwudhu dimandikan. Apakah setelah dimandikan itu ada wudhu lagi? Tidak gitu. Itu aja Ustaz. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tidak ada wudhu sekali, yaitu wudhu mau memandikan. Jadi dianggapnya nih mandi besar, ya. Jadi memandikan jenazah ini dianggapnya mandi besar, dan mandi besar itu disunahkan berwudhu, ya. Jadi bukan wudhu mau sholat, kecuali kalau jenazah mau sholat, setelah wudhu mandi besar mau sholat baru diwudhuin lagi. Nah, karena jenazah bukan mau sholat, maka cukup berwudhunya 1 kali sebelum dimandikan. Dan mandi yang dimaksud adalah mandi besar. Makanya tadi yang dia berjunub, ya udah sama mandinya seperti mandi pada umumnya jenazah. Jadi wudhunya cuma 1 kali, yaitu sebelum memandikan. Iya. Abu Tegar tadi mau tanya. Itu tadi larangan kita bertakziah ke mengurus jenazah orang kafir ya. Bagaimana kalau kita mengetahui bahwa dia ini seorang muslim, hanya saja mungkin kita bertetangga atau malah keluarga sendiri, kita tahu waktunya sholat dia nggak sholat, ya kita sehari-hari dia lah, dia nggak sholat, dia juga pelaku mungkin percaya sama klinik, itu kan itu gimana Ustaz? Bisa disamain nggak sama? Ya, baik. Kalau kita jadi penghukuman terhadap seseorang kafir, musyrik atau tidaknya ada secara ta'yin, secara khusus, ada secara umum. Nah, kita katakan siapapun yang melakukan, yang percaya pada klinik-klinik itu dia musyrik. Itu umum berarti. Nah, kita tahu persis si A ini begitu kerjaannya, ya. Dan kita sudah mengingatkan sebelumnya bahwa itu tuh kesyirikan. Dia katakan, udah masing-masing aja. Nah, kalau kita sudah mengetahui karakter orang seperti itu, maka boleh kita tidak menyolatkan. Jadi seakan-akan dihukumi sama seperti orang yang tadi, bukan muslim. Boleh. Takziah boleh tadi. Ya. Nah, kalau takziah kan kita bukan mau menghibur si mayitnya, menghibur yang ditinggalnya, baru berdoa buat dia tuh. Mudah-mudahan Allah berikan ibu dan semuanya kesabaran, ya. Mudah-mudahan Allah ganti ibu dengan yang lebih baik dari yang meninggalkan ibu. Siapa gitu. Jadi boleh, ya. Tapi tadi kalau kita sudah tahu mayit begitu, jangan ikut menyolatkan. Tapi kita juga jangan menyebarkan, jangan ikut nyolatin itu, jangan, ya. Kalau itu disebarkan akan jadi fitnah. Biarkan kita saja yang tahu. Seperti itu. Masih ada? Kebiasaan kita kan kalau semua sudah dimandikan, dikafanin, kemudian kan terakhir sebelum dikuburkan biasanya ada semacam keluarga nih boleh melihat, boleh atau boleh mencium segala macam. Iya. Itu boleh. Tidak ada sebenarnya. Justru tadi kembali ke hadis asyri'u, percepat. Jadi jangan sampai, itu masih ada saudaranya, masih jauh, kita tunggu. Enggak, sebenarnya tidak boleh seperti itu. Tinggal aja. Dibuka, iya. Itu juga tidak. Tetap tutup aja, ya. Tutup saja. Jangan kasihan tuh, ini kan terakhir. Enggak ada istilah begitu. Rasa kasihan ke si mayit bukan hanya melihat wajah, Bu. Tapi perbaiki perilaku kita menjadi orang yang soleh, baru bermanfaat. Tapi kalau dia mengatakan kasihan dia, tapi tetap aja dia nggak ikut Rasul, itu kasihan yang semu, ya. Kalau kita kasihan kepada mayit, maka ubahlah perilaku kita yang ternyata tidak kenal sunnah, kenali sunnah, baru itu kasihan, ya. Oke, posisinya berarti tertutup aja udah. Iya, tertutup aja. Sudah dibuka tutup kain. Iya, jangan, ya, udah tutup aja. Apalagi tadi kalau si mayit ini ada keluar ini, ya seperti itu. Jadi biarkan tertutup. Ya. Masih ada? Masih Ustaz. Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Udah capek. Berkaitan dengan tadi ketika Rasulullah tidak mau mensolatkan yang dia mencuri harta ghanimah, harta perang. Rasulullah tidak mensolatkan. Lalu bagaimana dengan misalkan saat ini ada seseorang, dia seorang pejabat dan pejabat itu korupsi, memakan uang rakyat, itu bisa nggak dikaitkan dengan yang Rasul lakukan gitu? Itu yang pertama. Yang kedua, ini berkaitan dengan penulisan batu nisan. Karena ini ada yang menanyakan bagaimana untuk membedakan antara keluarga kita dengan yang lain. Boleh tidak dengan ada tulisan tersebut? Dan boleh tidak kita menanam satu pohon yang di Indonesia ini khas banget ya dengan pohon kamboja. Itu boleh tidak Ustaz? Ya, mungkin itu aja. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Tadi pertama, bagaimana kalau ada koruptor? Apakah kita boleh menyolatkan? Kalau kita tidak mau menyolatkan, lebih baik. Lebih baik. Itu nakalan sebagai bentuk teguran luar biasa bukan bagi yang meninggalnya, bagi yang masih hidup. Termasuk tadi Rasulullah tidak mau menyolatkan orang yang masih punya utang. Tapi Rasulullah tidak berarti melarang yang lainnya. Artinya ketika sebagai tokoh, jangan seperti itu. Saya nggak tokoh nih. Kalau memang tahu dia begitu, boleh kita nggak ikut menyolatkan. Ya, wah ini mah koruptor, saya nggak ikut menyolatkan, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, itu pelajaran buat orang yang masih hidup. Yang kedua, nama. Ya, Rasulullah di situ melarang jangan memberi nama. Ya, jangan memberi. Kenapa Rasulullah melarang memberi nama? Karena terjadinya kesyirikan di awal di zaman Nabi Nuh itu juga melalui nama. Ya. Jadi orang-orang soleh namanya dikenang. Nah, begitulah. Makanya Rasulullah melarang menulis nama di batu nisan atau kayu yang dijadikan nisan itu secara secara historical background itu khawatir jadi seperti kesirikan. Siapapun orangnya, ya. Apalagi kalau dikenal dengan orang soleh, enggak soleh pun setan itu cerdik, ya, terus akan membuka peluang agar kita ini jatuh kepada kesyirikan. Apalagi orang soleh, enggak soleh pun itu kan ayah saya, ingat terus, ya, ingat terus. Akhirnya jadi niyaha. Nah, itu jadi apa yang dilarang oleh Rasulullah itu merupakan larangan dari syariat, maka lakukanlah. Sekarang cari alasan supaya sewaktu-waktu nggak nyasar kuburannya, gimana bisa nggak memberi tanda? Silahkan aja, tapi cara memberi tandanya jangan sampai seperti yang sudah dilarang, diberi nama, ya, atau pakai inisial saja, A B Abu Hana, itu juga sama inisial juga. Jadi gimana? Silakan dengan kalau memang itu khawatir tidak bisa ketemu, ya, kalau datang ke situ silakan cari tanda, tapi jangan sampai tanda itu yang mendatangkan fitnah juga, ya, yang bisa menimbulkan fitnah, misalnya ditanam di kuburannya. Terus ada punya keyakinan, wah dulu kan Rasulullah pernah menancapkan pelepah yang masih basah dan Rasulullah berdoa semoga selama pelepah ini masih basah akan berdoa buat kemudian kita punya keyakinan seperti itu, merusak akidah kita, ya. Jadi silahkan kalau memang tujuannya hanya untuk memberi tanda, silahkan cari tanda yang kira-kira tidak membuka terjadinya fitnah.
Kalau Ya. pagar. Pagar kalau itu dimaksudkan juga bagian dari bangunan tidak boleh. Ya. Di antara apa itu bangunan? Bangunan adalah bentuk sesuatu yang membuat sesuatu yang akhirnya terbentuk. Dan dengan terbentuknya itu bisa menjadikan siapapun merasa aman. Nah, gitu kan? Jadi dengan dipagar seakan-akan si kuburan akan jadi aman. Nah, berarti itu bangunan namanya. Berarti itu namanya jabang. Apapun bentuknya kalau tujuannya untuk jadi mengamankan itu bisa jadi masuk ke pengertian bangunan. Jadi sudah seperti di Baki saja seadanya aja. Di Baki lihat seadanya aja. Ya. Nisannya cukup batu disimpan. Seakan-akan andai pun kena angin ya udah biarin nggak apa-apa. Karena yang paling penting bukan kita berkunjungnya ke kuburan. Yang paling penting itu doa dari yang soleh. Doa dari yang soleh itu. Ya. Adapun berkunjungnya itu relatif. Ya. Selama mengunjungi kuburan itu tidak ada unsur kesyirikan, boleh. Karena kata Rasulullah, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku larang berziarah kubur. Ya, kuntu, saya dulu melarang kalian berziarah kubur. Fazuruha. Tapi sekarang berziarahlah. Nah, apa hukumnya teman-teman? Pertama, Rasulullah melarang. Tapi Rasul kemudian memerintah. Jadi apa hukumnya, kesimpulannya? Ada perintah atau dilarang? Gimana tuh? Sebelumnya Rasul melarang, tapi akhirnya Fazullah menyuruh Rasulullah. Jadi gimana nih? Sebelumnya larang, tapi muncul perintah. Gimana kesimpulannya? Kesimpulannya adalah boleh. Itu maksudnya. Jadi kalau ada sebelumnya larangan, kemudian muncul perintah, maka muncul hukum baru namanya boleh. Boleh. Gitu. Kalau boleh gimana? Ya dilaksanakan boleh, nggak apa-apa. Jadi makna sunnah tersebut artinya boleh. Ya. Jadi di antara sunnah yang dimaksud terkait dengan berziarah kubur adalah boleh. Gitu. Ya. Kenapa? Karena sebelumnya Rasul melarang, kemudian Rasul memerintah. Padahal kita tahu larangan itu ditahrim, berarti menunjukkan dosa. Sedangkan perintah menunjukkan wajib. Kalau dikerjakan, kalau tidak dikerjakan dosa. Jadi gimana? Ada terjadi pertentangan, larangan tapi perintah, maka digabungkan, muncul boleh. Gitu, ya. Muncul jadi boleh. Jadi agama memberikan aturan kepada kita terkait dengan berziarah itu bukan wajib, juga tidak haram, tapi boleh. Seperti itu. Jadi memberi tanda-tanda silakan aja, tapi usahakan jangan sampai tanda-tanda tersebut memberi peluang dosa. Seperti itu. Masih ada atau cukup? Nanam pohon kamboja di kuburan. Ya, nanam pohon kamboja. Selama menanam pohon kamboja tidak ada unsur-unsur klinik, unsur-unsur ibadah, nggak apa-apa. Ya. Wah, kalau nanam kamboja ini ada manfaatnya. Bisa mendoakan orang-orang yang sudah mati, berarti harus tebang. Harus tebang itu. Dulu kamboja kan karena kamboja salah satu pohon yang bisa menyerap bau, Pak. Oh gitu ya. Oh. Di kuburan di Indonesia itu pakai kamboja. Oh, nah kalau memang secara bukti empirik begitu, boleh silahkan. Ya. Tapi kalau ada nilai-nilai lain ya, yang berbau-bau kesyirikan, baru berarti harus ditebang. Seperti itu. Apapun, pohon apapun kalau ada unsur seperti itu harus kita tebang, harus kita cegah. Masih ada? Cukup? Masih ada, Pak? Ya. Yang tadinya kita nggak tahu ya Ustaz, mengenai kita tahu hanya sekedar bangunan aja. Tapi sedangkan penamaan di situ kan biasanya cuma keramik gitu aja ya. Ada nama itu. Setelah kita tahu, kita minta sama petugas makam bahwa itu dihilangkan. Petugas makam ini menolak.
Dengan alasan apa? Di situ kan tertulis blok apa, nomor sekian. Ini makanya ini untuk pendataan. Itu gimana? Kita bisa berlepas diri nggak? Berlepas diri. Kita berlepas diri. Iya. Kita berlepas diri. Iya. Masih ada? Sudah cukup, Pak Joko? Masalah penguburan itu, Ustaz. Misalkan kita turun di ke bawah nih, Ustaz. Apakah itu ada larangannya, Ustaz? Apa? Ini Ustaz, mohon maaf ada tambahan. Iya sebentar. Di sini lagi ada bertanya. Misalkan apakah bagi seorang lelaki yang habis berhubungan itu boleh masuk ke untuk Oh iya. Ya. Jadi ketika itu Rasulullah pernah menyampaikan, siapa yang tadi malam berhubungan. Nah, maksudnya apa? Barang siapa yang tadi malam berhubungan, maka tidak diberi kesempatan untuk ikut menguburkan. Maksudnya enggak masuk ke kuburan. Adapun menyaksikannya silakan aja. Walaupun sudah mandi. Gitu, ya. Nah, kalau secara logika, kenapa sih, kan udah mandi saya? Nah, itulah agama, ya. Agama tuh terkadang tidak harus dipaksakan masuk akal, tidak harus dipaksakan masuk rasio, enggak. Ya, itulah iman namanya. Iman itu ada yang memang harus diikuti saja. Ya, enggak harus udah terbukti baru, enggak. Contoh sekarang, teman-teman sudah tahu seperti apa neraka persisnya? Enggak kan? Kita hanya baru tahu neraka digambarkan dalam ayat Al-Quran, tapi persisnya seperti apa? Tapi kita harus percaya kan? Harus beriman. Nah itulah. Jadi ketika bicara iman, tidak semuanya harus secara konkret, bulat-bulat, harus benar-benar jelas, enggak. Seperti itu. Baik, apa Ibu? Silahkan. Nyambung aja dulu Ustaz. Barusan kan untuk hadir di kuburan yang malamnya berhubungan, kalau untuk memandikan gimana Ustaz? Itu yang pertama. Kedua, bagaimana kalau sudah terlanjur nih batu nisan itu bertuliskan nama. Sementara kan sebagian belum mengenal syariat dari keluarga kita yang sebenarnya seperti apa. Lalu bagaimana nih sikap kita? Apakah kita mencabut atau bagaimana, atau kita biarkan karena kemungkinan mudarat lebih besar, mungkin nanti bisa dijauhi atau gimana, kita itu gimana Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Kalau tidak ada larangan seperti yang tadi Abu Tegar, ya, saya mau mencabut nama, tapi oleh petugas makam di situ melarang. Kenapa? Karena ini kaitannya dengan pendataan, ya, pendataan. Walaupun itu kesalahannya dari pihak kuburan, ya udah kita berlepas diri. Ya. Tapi kalau tidak ada aturan seperti itu dan itu adalah milik kita, udah cabut nggak apa-apa, ya. Jadi jangan takut nanti dijauhi, selama memang dari pihak yang mengurusi kuburan itu nggak ada larangan, ya. Kecuali ada larangan kaitannya dengan tadi kita berlepas diri, ya, kita berlepas diri. Kalau tidak ada larangan kita cabut. Kenapa? Ya untuk membuktikan ketaatan kita kepada agama, kepada syariat Islam. Bahwa apa? Rasul sudah mengatakan jangan ditembok, jangan dikasih nama, jangan gitu, ya. Seperti itu. Terus apa lagi tadi? Oh iya, memandikan, iya benar. Jadi yang memandikan pun yang tidak berhubungan, ya. Tapi kalau terlanjur, ya sudah. Semuanya kalau sudah terlanjur tidak ada hukum, ya. Semua hal yang dilakukan karena terlanjur tidak tahu dan sebagainya, insya Allah tidak ada hukum, ya, tidak ada hukum. Seperti itu Ibu. Sudah cukup? Alhamdulillah. Kalau sudah cukup, ternyata alhamdulillah sesuai dengan yang kita jadwalkan walaupun belum pukul 12, ya. Nanti kalau teman-teman masih ada pertanyaan boleh lewat WA saja, ya. Tapi nanti jawabannya kalau tidak segera saya jawab mohon maaf. Karena terkadang suka banyak WA masuk, jadi harus jawab ini seperti itu. Baik teman-teman yang dimuliakan Allah, itu yang bisa saya sampaikan ke teman-teman. Mungkin masih banyak kekurangan, ya, mungkin masih banyak kekurangan. Tapi saya mohon maaf dan itulah yang saya mampu. Insya Allah apa yang saya sampaikan
semuanya berdasarkan pembelajaran yang terus menerus. Artinya ketika hadis dilihat lagi apakah hadis ini kuat atau tidak, seperti itu ya. Jadi insya Allah walaupun demikian tidak ada salahnya teman-teman tetap mempelajari kembali apa yang saya pelajari. Jadi kalau mau mengcopy materi yang saya sampaikan silahkan ya. Mengcopy materi saya sampaikan silahkan. Karena apa? Karena ada sebagian penyampaian yang hadisnya tidak saya cantumkan. Kenapa? Karena terkait dengan waktu. Ya, karena terkait dengan waktu. Jadi kalau teman-teman copy silahkan dan periksa lagi apa yang saya sampaikan tersebut. Seperti itu saja. Begitu ya, teman-teman semuanya. Saya tutup dengan subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.